Selamat datang di Ictus Community. Ictus adalah singkatan dari Yesus Kristus Theos Huios Soter, yang artinya Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juru Selamat. Ictus Community adalah perkumpulan mahasiswa program studi sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Ictus Community berkomitmen untuk menyajikan berbagai konten edukatif dan relevan. Konten tersebut berbentuk webinar akademik rutin atau Ictus Digital Event, edukasi biblika dan cover lagu atau Ictus Digital Service, serta renungan harian atau Ictus Daily Devotional. Melalui Ictus Community, kami berharap seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum dapat memperoleh manfaat yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami berdoa, Ictus Community menjadi jawaban bagi pergumulan iman Kristen di masa ini. Tunggu apa lagi? Mari bergabung di kanal YouTube kami, Ictus Community, dan ikuti Instagram kami @ictus.community untuk konten-konten yang edukatif dan bermakna. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam hidup kita yang singkat ini melalui tangan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ictus Community! Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Ya, gimana kabarnya nih teman-teman? Apa? Kurang kedengeran nih, sekali lagi deh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Bisa dilewati, masih semangat? Amin. Ya udah, untuk ngecek ya, aku ingin mulai dari bagian sini dulu deh. Ya. Untuk deretan sini gimana teman-teman? Mana suaranya? Belum. Kok dia udah main offside duluan jadinya. Oke, untuk bagian deretan sini dulu deh. Ya, teman-teman mana suaranya? Oi! Untuk teman-teman bagian sini juga jangan mau kalah. Mana suaranya? Hah? Apa? Banyak tugas. Nah, untuk bagian sini, wah cowok semua nih, harusnya lebih besar dari ini nih suaranya nih. Untuk teman-teman yang di bagian sini, mana suaranya? Agak silent ya, udah karena ngantuk ya. Aduh, ya teman-teman. Tapi memang terlepas dari rasa lelah dan juga rasa capek yang kita alami setelah berkuliah sebelumnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih dulu buat kalian semua nih. Karena sudah hadir pada kesempatan yang indah dan spesial ini. Ya, teman-teman. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Glenn Angkau. Saya adalah moderator yang akan memandu seminar ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan seminar pada malam hari ini, saya minta kesediaannya untuk Bapak Glenn Nixon. Atau ya untuk Kak Weni selaku Seprodi Teologi S1 untuk memimpin kita dalam doa. Ya silakan. Oi, jangan Kak. Iya dong. Oke, kita berdoa teman-teman semua. Bapak kami mengucap syukur buat waktu ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mengadakan seminar. Tuhan berkati acara ini, biarlah kami boleh belajar dari tema yang ada dan Kau memberkati juga pembicara kami. Semuanya yang kami dengarkan hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Kak Weni yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, jadi teman-teman, kalian semua pasti setuju kalau akses kita terhadap aplikasi atau inklusi keuangan saat ini sangat mudah. Terbukti dengan kemudahan dalam menggunakan pay later, pinjaman online, investasi, kartu kredit, dan berbagai aplikasi inklusi keuangan lainnya. Nah, tapi sayangnya
masih banyak orang yang tidak mengerti cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan bijak. Mengutip data dari OJK, terdapat lebih dari 2 juta warga di Jakarta yang terlilit hutang pinjol. Dengan nominal hutang yang lebih dari 10 triliun rupiah. So, this is a problem. Ya. Belum lagi masalah investasi bodong, gaya hidup yang lebih tinggi daripada pendapatan, sandwich generation, dan masalah-masalah keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kita dapat mengerti cara mengelola keuangan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan tersebut. Dalam Alkitab pun, uang atau mamon juga menjadi perhatian penting bagi kita dan Allah. Mamon merujuk pada kecenderungan kita dalam memprioritaskan material dan gaya hidup yang berlebihan di atas nilai-nilai keuangan yang sehat. Jadi, apakah mamon ini termasuk kawan atau lawan kita? Dan bagaimana cara kita untuk dapat mengelola keuangan pribadi untuk masa depan yang lebih baik? Mari kita kumpas tuntas bersama narasumber kita pada hari ini. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2022 ia juga mendapatkan lisensi Certified Financial Planner Professional dan Wakil Manajer Investasi pada tahun 2023. Saat ini ia mengemban tanggung jawab sebagai Investment Communication Manager di sebuah perusahaan multinasional. Melalui Instagram pribadinya, beliau mengkampanyekan literasi keuangan dan isu kesetaraan gender sebagai content creator. Ingin kenal lebih dekat dengan beliau? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ci Eliza Kristabella. Thank you Glenn. Bener kan Glenn kan? Iya. Ntar salah lagi. Aku mau kayak Glenn juga tadi. Aku ada hadiah buat kalian. Yaelah. Oke, selamat pagi teman-teman. Aneh ya, selamat pagi ya. Tapi ini biar kita tuh sama-sama masih semangat. Selamat pagi. Pagi. Udah semangat tapi masih kurang. Masih kurang nih. Selamat pagi. Pagi. Belum, masih 200 orang. Sekali lagi. Selamat pagi teman-teman. Nah gitu dong, kayaknya agak ini ya, ada yang mulai ngantuk kelihatannya ya. Karena dipaksa nggak sih teman-teman datang ke sini? Dipaksa? Enggak ya, meskipun dikit lah ya, diwajibin kan sama prodinya. Tapi hopefully semoga apa yang aku bagikan hari ini, apa yang aku share ke teman-teman hari ini bisa jadi bekal buat teman-teman. Ya bisa jadi bekal nantinya ketika kalian sudah lulus dari sini atau ketika teman-teman nanti sudah menikah, sudah punya anak. Bahkan teman-teman juga bisa pakai ilmu yang aku bagikan hari ini di kehidupan kalian sekarang. Ya, jadi thank you Glenn atas perkenalannya. Dirimu mau temenin aku di atas? Oh boleh, tapi sebelum itu Ci. Oh iya lupa, mohon maaf. Lanjut dulu. Iya, saya akan membacakan rules dulu teman-teman ya. Di mana yang pertama, pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber selama 1 jam. Setelah pemaparan materi, kita nanti akan ada break time selama 5 menit. Selesai break time nanti, kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Di mana teman-teman semua bisa menanyakan pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ci Eliza. Sekian, silakan Ci. Oh udah, oke. Kirain masih ada lagi. Thank you ya Glenn. Dirimu kalau mau temenin boleh? Oh iya boleh. Boleh. Thank you. Oke, Kak Sharon, di manakah dikau? Apakah sudah boleh di-share materinya? Oke, seperti yang sudah dikenalkan oleh Glenn sebelumnya, saya Eliza, teman-teman boleh panggil Ci Eliza atau Kak Eliza juga boleh. Mungkin beberapa teman-teman pernah lihat saya mondar-mandir di STT. Ada yang pernah lihat nggak mondar-mandir di STT, ini orang siapa ya kan? Saya, ada yang angkat tangan. Saya mungkin lebih dikenal dengan istrinya Pak Gren. Istrinya Pak Gren yang,
ini Ibu Sekprodi kita yang selalu aku gangguin tiap aku ke sini. Jadi aku memang sering mondar-mandir di STT karena kebetulan Pak Grand di sini. Jadi setiap kali aku lagi WFH, work from home, aku bareng nih sama suami biar tetap mesra. Syailah, enggak. Numpang wifi padahal ya, numpang wifi kalau di rumah lagi mati. Oke, jadi Kak boleh next enggak? Nah tadi dikenalin aku C. Eliza. Sekarang memang aku masih bekerja sebagai Investment Communication Manager di salah satu perusahaan multinasional. Perusahaannya ini asal Jepang lah ya. Jadi aku setiap harinya memang pekerjaannya ngomong kayak gini. Ngomong, training, ngasih edukasi lah ke teman-teman yang ada di bank dan lain-lain. Terus aku juga masih aktif ngasih edukasi juga kalau ada undangan kayak gini contohnya ke universitas ataupun lembaga-lembaga lainnya. Dan aku mau kita kenal lebih dekat, jadi teman-teman boleh banget follow aku di @elizakristabella, Instagramnya gampang banget namanya aja. Dan next Kak, buat teman-teman yang hari ini hadir, boleh dong di-share 3 poin tentang apa yang teman-teman dapat di sharing hari ini dan langkah apa yang bakal kamu ambil ke depannya? Action plan apa yang mau kamu ambil setelah dengerin materi hari ini? Dan jangan lupa tag aku @elizakristabella dan Iktus Community dan apa satu lagi sorry? Kreago, sorry aku belum masukin. Ya sama Kreago. Buat 3 orang yang menurut aku paling bagus, ya paling bagus baik itu postingannya atau isinya, aku kasih OVO 25.000. Ya, jadi 3 orang nanti aku repost atau aku bales ya nanti di Instagram. Teman-teman bisa kasih ke aku nomor OVO-nya nanti aku akan send. Oke? Kenapa? Follow. Lumayan nambah follower. Enggak ya, canda guys. Oke, setuju teman-teman? Oke, boleh next Kak Sharon. Nah, karena hari ini kita bahasnya adalah mamon. Sesuai dengan judulnya, mamon itu lawan atau kawan. Boleh nggak nih teman-teman, pasti punya handphone kan sekarang kan? Pegang handphone kan? Boleh dong di scan QR code-nya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam tampilan Slido. Teman-teman tolong isi di situ. Menurut teman-teman, mamon itu kawan atau lawan? Aku ngalangin nggak? Minggir dulu. Minggir kemana ya enaknya? Sini aja lah ya. Yang sana aku ngalangin, sini ngalangin. Udah aman? Bisa? Kalau enggak teman-teman ke slido.com masukin angka yang di bawah tuh 4287392. Nah, ada yang mulai typing. Menurut teman-teman mamon itu kawan atau lawan? Minggir lagi akunya biar kelihatan. Kawan dong, luar biasa, siapa nih? Ada lagi nggak? Kawan, tergantung, oke. Kawan, apa nih? Apa ini maksudnya? Gimana maksudnya dah? Bijak, bodoh, besti, lawan. Bisa kawan, bisa lawan. Ini gimana ini konsepnya nih yang 3 gede ini gimana tuh? Besti. Oh paling banyak yang kawan ya, oke. Bisa kawan, bisa lawan. Tergantung, kawan lah. Bisa dua-duanya tergantung penggunaan. Pacar dong, pacar pakai caps lock pula. Bisa di-trace nggak nih? Share coba di-trace. Oke, masih ada nggak nih? Oh, masih 5 orang lagi. Dua-duanya sama. Berteman, dimanfaatin. Oke. Pekerjaan loh. Itu ada yang masukin kode pula. Kiki, ini maksudnya siapa ini? Kiki itu siapa? Gebetan siapa ini yang diketik ke situ? Oke. Dan yang paling banyak ngejawab sebenarnya kawan ya, karena dia yang paling gede nih di tengah. Itu berarti yang paling banyak menjawab kawan. Ya. Kalau gitu coba kita lihat ke Alkitab aja deh. Ya, Kak Sharon boleh next. Coba teman-teman kita baca bareng-bareng di Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam
Dan barang siapa? Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kita pakai Alkitab aja deh, karena kita lagi di STT. Ya kan, kalau aku biasa di perusahaan nggak pernah bawa ginian. Ya kan, karena kita universal. Tapi karena kita di STT, berarti kita mengacu ke Alkitab aja nih. Apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Oke, kalau gitu Kak boleh next. Dari ayat tadi, sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan. Mohon maaf, hampir aja ditabrak. Kesimpulannya satu, kalau teman-teman tadi baca, sempat di-mention juga bahwa uang itu perkara yang, apa? Perkara yang kecil. Uang itu perkara yang kecil. Boleh next Kak? Karena uang adalah perkara yang kecil, berarti, Kak next Kak, dia nggak muncul ya? Nah, karena uang adalah perkara yang kecil, berarti bagi kita, uang itu menjadi tanggung jawab yang paling dasar. Paling dasar. Karena di perkara kecil berarti paling dasar. Kita harus bisa mengelola keuangan kita. Kak, next. Nah, jadi memanfaatkan si mamon ini gimana caranya? Gimana caranya? Kak, next. Enak-enak yang mencet sebenarnya, cuman nggak ada nih. Next. Nah, aku pakai piramida keuangan. Mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah lihat, tapi kalau belum pernah lihat berarti ini aku kenalin pertama kalinya. Dan kalau teman-teman ikut seminar-seminar soal keuangan lainnya, pasti yang akan dibawa sama piramida keuangan ini. Kalau yang namanya piramida, mana yang dibangun paling duluan? Paling mana? Yang dari mana? Dari dasar. Coba teman-teman baca, yang paling dasar apa? Betul, pengelolaan arus kas atau cash flow. Makhluk apa itu Kak si cash flow? Sambil next Kak Sharon. Cash flow itu adalah perputaran uang masuk dan keluar. Buat teman-teman yang pernah kerja, mungkin ada yang jualan online shop dan lain-lain, perputaran uang itu yang dimaksud dengan cash flow. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Itu yang namanya cash flow. Ya. Nah, karena yang di piramid tadi yang paling dasar ini adalah pengelolaan cash flow, berarti kita harus bisa dulu ngelola keuangan kita, ngelola si cash flow, sebelum kita bisa lanjut ke tingkat-tingkat lainnya. Ya, jadi syarat utama dalam mengelola cash flow adalah pendapatan kita, uang masuk, uang jajan misalnya, atau gaji buat teman-teman yang nanti akan bekerja, atau mungkin sekarang ada yang nyambil kerja, atau uang PK, ya itu kan pendapatan. Ya, pendapatan kita itu harus lebih besar dibanding pengeluaran. Sambil next Kak. Nah, dari mana aja nih pendapatan? Tadi aku sempat mention ya, ada gaji, ada PK. Ya buat teman-teman yang mungkin sambil pelayanan ada yang dapat PK. Buat teman-teman yang kerja dapat gaji. Ya. Terus pengeluaran tuh dalam bentuk apa aja? Macam-macam. Pengeluaran tuh pasti macam-macam bentuknya. Ada yang kebutuhan pokok, misalnya untuk makan minum sehari-hari. Ya, kalau misalnya teman-teman mau jajan, ini yang di luar, yang di asrama mungkin makan minum dapat ya. Tapi kalau yang nggak di asrama, itu berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kemudian pengeluaran lainnya apa? Transport, biaya kebutuhan kuliah, kuota, macam-macam. Segala sesuatu yang bentuknya pengeluaran, uang yang kita harus keluarkan. Ya, next Kak. Jadi rumusnya apa teman-teman yang harus diingat? Betul, pendapatan harus, wajib, kudu, mesti lebih besar dibanding pengeluaran. Itu udah hukum wajib. Ini adalah basic, dasar dari mengelola keuangan. Dari memanfaatkan si mamon. Kalau ini nggak bisa, udah pasti berantakan. Contohnya apa? Misal kalau kita pengeluarannya terus-terusan lebih besar dibanding pendapatan, berarti kita harus ngutang. Ngutang kemana? Temen misalnya. Temen udah habis dipinjemin ke keluarga, keluarga juga ada habis dipinjemin. Kemana lagi? Pinjol. Kalau nggak bisa, nggak ada pendapatan, gimana cara bayarnya? Itu akan jadi bola liar, jadi masalah buat diri kita sendiri.
Ya, jadi ini yang mesti teman-teman ingat. Pendapatan harus lebih besar dibanding pengeluaran. Ini udah hukum wajibnya. Next Kak. Ya, tapi kalau boleh jujur nih teman-teman, mengelola arus kas tadi, mengelola cash flow tadi, justru yang paling susah. Kok bisa? Sambil next Kak. Ternyata tanpa disadari, kadang uang itu pergi tanpa kita sadar. Maksudnya gimana? Contoh, dapat duit masuk nih 50.000, jajan ya kan, punya duit, jajan. Nggak berasa, tahu-tahu udah habis. Ya kan? Ada nggak yang pernah ngalamin? Siapa yang di sini dapat uang jajan? Oh, udah ada yang angkat tangan. Siapa yang dapat uang jajan dari mama? Dari orang tua? Oke, mostly dapat. Yang uang jajannya udah habis di pertengahan bulan. Uish, angkat tangannya paling tinggi. Oke, banyak ya. Yang baru dikirim udah habis. Ada juga. Gue gawat banget dong ini. Tapi ada nggak teman-teman yang bertahan sampai akhir bulan uangnya? Oh, ada juga, luar biasa. Oke, jadi macam-macam ya. Nah, teman-teman pasti ngerasain nih, uang baru masuk ya kan, baru dikirim sama orang tua, kok tahu-tahu udah habis ya. Perasaan kemarin duitnya masih banyak. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita sadar uang kita itu kemana? Gimana caranya? Next Kak. Caranya adalah dengan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini yang banyak orang nggak ngeh di awal gitu loh. Jadi dapat duit, pengen jajan, McD lah, boleh, ya kan, Mixwell lah, boleh. Dikit-dikit sih kecil-kecil keluarnya. Tapi kalau diakumulasi, dijumlahin, jadinya kan banyak. Lama-lama habis. That's why penting banget untuk tahu membedakan keinginan dengan kebutuhan. Coba aku tanya, di sini ada gambar tiket nonton nih, nonton bioskop 21. Keinginan atau kebutuhan? Ada nggak yang kebutuhan? Ada. Oke, next coba. Kuota handphone, kebutuhan. Ada sabun mandi? Ada nggak yang keinginan? Oh enggak ya, kebutuhan ya. Kalau nggak mandi agak gimana ya. Kalau boba nih? Keinginan, oke. Mana lagi? Ini, McD, fast food, KFC. Keinginan. Ini good ya, tapi kenyataannya bisa nggak nih teman-teman bedain keinginan dan kebutuhannya nih? Ada yang enggak, ada yang bisa. Bisa lah ya. Nah, dari sini teman-teman harus bisa bedain. Harus punya mindset dan keinginan yang kuat juga sebenarnya dalam membedakan keinginan dan kebutuhan. Soalnya kadang kita juga menganggap ini kan self rewardnya aku. Aku lagi stres, aku lagi capek. Aku mau kasih reward buat diri aku sendiri. Akhirnya menganggap segala keinginan itu jadi kebutuhan. Padahal harusnya kita memilah gitu ya, dipilah-pilah. Boleh self reward, boleh, nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang ngelarang, tapi harus di batas wajar. Nanti aku kasih tipsnya di belakang. Untuk memilah, untuk membagi keinginan yang bisa kita pakai. Ya, Kak, next. Di sini ada Slido lagi teman-teman, boleh di-scan, terus teman-teman jawab, beras ini termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan dong, gak usah pakai Slido lah ya. Ya lama, langsung, next Kak. Udah ada yang jawab satu, oke. Ini udah dijawab tadi sebenarnya, Mixwell, McD, KFC, Chat Time termasuk keinginan. Ya, next lagi Kak. Nah, supaya, tadi kan teman-teman udah tahu nih bedain kebutuhan, keinginan. Ya kan, udah tahu juga kalau pendapatan itu harus lebih besar dibanding apa? Pengeluaran. Nah, supaya kita bisa ngejaga pendapatan kita itu tetap tidak lebih dari pengeluaran, kita butuh yang namanya, next Kak, yang namanya budgeting. Apa teman-teman? Budgeting. Budgeting itu kita membagi pemasukan kita ke dalam pos-pos kecil. Ya, jadi dapat duit nih 500.000 misalnya, terus kita langsung bagi 50.000 untuk kuota, ya kan? Berapanya lagi untuk makan, next dan lain-lain. Jadi itu pos-pos kecil.
ada kantong-kantong kecilnya yang kita bagi. Next Kak. Nah, ada rumus yang paling gampang dipakai sebenarnya dan yang paling banyak juga diajarkan ya ke orang-orang, ke semua orang lah, yaitu rumus 40 30 20 10. Kalau ditambahin jadi berapa? 40 30 20 10 100, ya kan? Nah, artinya apa? 100% dari pendapatan kita bagi 40%-nya ke dalam needs, 30%-nya ke dalam wants dan debt, 20%-nya ke saving, dan 10%-nya ke giving. Apa ini Kak? Next Kak. Kita coba bedah satu-satu. Nah pertama needs. Tadi 40% dari pendapatan kita. Jadi contoh tadi 400.000, 40%-nya kita, next Kak. Masukkan menjadi biaya needs, biaya kebutuhan pokok. Kalau yang namanya kebutuhan pokok, berarti kamu wajib bayar. Ya kan, kamu harus bayar supaya bisa melanjutkan hidup yang layak. Ya kan, contohnya apa? Sambil next Kak. Contohnya, kalau teman-teman yang di sini nggak di asrama, berarti harus bayar apa? Kos, bayar kos. Terus bayar apa lagi? Listrik, ya udah muncul ya di sini. Listrik, gas, air, macam-macam banget kebutuhan pokok kita. Dan yang teman-teman gampang sih bedainnya, mana yang kebutuhan pokok dan tidak. Pokoknya yang sifatnya kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa lanjut hidup. Jadi itu kebutuhan pokok. Ya, kayak kuota aja deh, kenapa kuota masuk ke sini? Karena tanpa kuota kamu nggak bisa hubungin siapa-siapa, kuliah nggak bisa, hubungin pacar nggak bisa. Nggak boleh pacaran di sini ya. Nah oke, mohon maaf. Mau hubungin orang tua nggak bisa. Ya kan, jadi itu termasuk kebutuhan yang pokok. Sambil next Kak. 30%-nya, nah ini dia. Ini adalah maksimal uang yang bisa kamu pakai untuk keinginan dan utang. Tadi aku sempat mention kan, self reward boleh, tapi ada maksimalnya ya, 30% dari pendapatan teman-teman. Sambil next aja Kak, sambil muncul semuanya. Nah, keinginan, wants, apa sih? Contohnya dana healing buat self reward tadi, mau ngopi cantik, mau shopping, mau apa lagi? Nonton bioskop. Semuanya terserah. Yang penting tidak lewat dari 30%. Tapi teman-teman harus ingat, ketika teman-teman nanti, mungkin kalau sekarang, bentar, ada yang udah pakai pay letter nggak di sini? Enggak ya, oke good. Ada yang pakai pinjol? Ada nggak? Oh nggak ada, oke aman ya di sini ya. Tapi nanti, nggak ngaku kali ya. Oke semoga nggak ada ya, semoga nggak ada. Tapi nanti ketika kalian sudah lulus, sudah bekerja, harus menghasilkan uang untuk melanjutkan hidup, biasanya akan ada muncul cicilan-cicilan. Atau misalkan udah nikah, mau cicil KPR, ya kan? Itu juga termasuk utang. Jadi 30% ini kita gabungkan antara wants dengan debt, maksimal. Jadi tadi 500.000, 30%-nya itu untuk wants dan debt. Kalau debt-nya udah 30% gimana Kak? Boleh wants lagi nggak? Boleh dana healing lagi nggak? Ya nggak boleh berarti, nggak bisa. Kalau enggak nanti agak susah buat ngaturnya. Ketika terjadi peningkatan harga di bahan kebutuhan hidup, nanti kita nggak bisa bayar utang. Dikejar-kejar debt collector. Masuk penjara, pusing. Ya kan? Jadi intinya untuk 30% ini adalah kombinasi antara maksimal utang dengan keinginan. Jadi kalau utangnya sudah 30%, berarti nggak bisa healing lagi. Ya kan? Tapi kalau teman-teman atur misalnya, utangnya 20% aja, 10%-nya boleh nih dipakai untuk self reward. Ya. Ini mesti teman-teman ingat sih, karena banyak orang di luar sana yang gagal ketika udah terlanjur nyicil ya, banyak cicilan sana sini ternyata nggak bisa bayar karena udah terlalu banyak utangnya. Ini kalau aku jelasin bisa panjang, tapi kita next dulu. Selanjutnya 20%, next Kak. Nah 20%-nya bisa kita, sambil next munculin aja semuanya. 20% itu bisa kita pakai sebagai tabungan dan investasi. Ya, jadi 20% dari pendapatan masuk kemana?
Kok hilang? Masuk ke mana nih? Dana darurat. Di belakang aku kan jelasin dana darurat itu apa. Ya, jadi teman-teman harus juga menyiapkan, banyak ya harusnya dari tadi ya, menyiapkan yang namanya dana darurat. Nah, darurat dari mana munculnya? Dari 20% pendapatan kita bangun supaya nanti jadi dana darurat. Ketika dana daruratnya berhasil kita bangun, baru kita boleh investasi. Siapa di sini yang pakai investasi? Ada nggak yang udah investasi? Entah apalah, kripto, saham, ada yang angkat tangan. Ada lagi nggak? Binomo, OctaFX, gitu-gitu, Bibit, Bareksa. Oke, ada ya? Oke. Kayaknya itu harus sesi lanjutan sih Kak Weni ya, kalau bahas investasi aja ya. Oke, nah 20%-nya setelah kita selesai membangun dana darurat, baru kita boleh lanjut ke investasi. Jadi kalau aku tanya, boleh nggak kita langsung investasi kalau dana daruratnya belum ada? Boleh nggak investasi kalau dana daruratnya belum ada? Nggak boleh. Ya, karena stepnya adalah, langkahnya adalah yang pertama, dana darurat dulu, udah kekumpul, baru boleh investasi. Ya, next dulu Kak. 10%-nya kemana? 10%-nya bisa kita jadikan giving, persembahan, persepuluhan, atau untuk orang muslim ada zakat, sedekah, dan macam-macam namanya. Atau uang sosial, mau bantu temen, bantu siapalah, itu termasuk uang sosial. Ya, jadi 10%-nya kita kembalikan ke Tuhan. Ya, karena ada berkat orang lain juga dari pendapatan kita. Jadi 10%-nya sebagai uang sosial atau persembahan atau ya dana-dana untuk membantu sesama. Ya, boleh next Kak. Oke, ini ada contoh ya teman-teman. Jadi misalnya pendapatan 5 juta, berarti needs-nya 5 juta kali 40%, 2 juta untuk kebutuhan pokok. Terus want sama debt-nya berarti cuman 1,5 juta maksimal. Tabungannya, saving-nya ada di minimal 1 juta. Sampai akhir Kak, next. Giving-nya berarti ada di 10% yaitu minimal 500.000. Sambil next Kak, next aja. Tapi teman-teman jangan khawatir, rumus tadi itu tidak mutlak sebenarnya. Gak harus plek-plek ngikutin karena kondisi kita beda-beda. Ya, jadi ini nggak mutlak, tapi ini bisa membantu kita membantu jadi patokan buat kita dalam mengelola keuangan, melakukan budgeting. Ya, untuk teman-teman yang baru mau mulai melakukan budgeting, kayak tadi contohnya ada teman-teman yang baru dapat uang jajan udah habis, ya kan? Berarti teman-teman mesti punya budgeting supaya nggak langsung habis, ya kan? Caranya gimana? Untuk yang baru mulai, next Kak. Untuk pemula, pertama yang harus kalian lakukan adalah catat pemasukan dan pengeluarannya. Jadi teman-teman catat. Mau di handphone, mau di Excel, mau di kertas, bebas. Yang penting catat satu-satu. Pendapatan kamu berapa dari mama, ya kan? Pengeluarannya apa aja? Entah kuota, transport, apalagi uang jajan untuk makan dan lain-lain itu tulis semuanya. Ya kan? Setelah itu teman-teman urutin pengeluarannya berdasarkan prioritas. Mana yang harus dibayar lebih dulu? Mana yang paling harus dibayar lebih dulu. Berarti dia prioritas nomor 1. Kalau yang kira-kira ini pengeluarannya nggak harus keluar, yang nggak harus dibayar, berarti kan dia kurang prioritas. Taruh di bawah. Ya, jadi urutin. Dari pengeluaran tadi kamu udah urutin, oh ini 1, ini 2, ini 3, sampai seterusnya. Ya. Setelah itu, selalu sisihkan tabungan di awal ketika kita dapat uang. Bukan disisakan. Banyak orang yang melakukannya kebalik. Dapat uang, jajan dulu, kalau ada sisa baru ditabung. Kebalik, ya tabung dulu, simpen dulu, baru dijajanin. Ya ini aku kasih contoh, Kak next. Ini budgeting aku pas lulus S1. Waktu itu lulus S1 aku jadi asdos, ngajar di kampus, kemudian dapat honor, ya kan? Jadi gajinya waktu itu UMR, terus kurang lebih dapat gajinya 4 juta, terus aku ada part time lagi. Jadi sekitar 5 juta 1 bulan. Ini tahun 2018. Sambil next Kak. Berarti
pemasukannya 5 juta, terus aku urutin prioritasnya. Karena waktu itu aku mau jadi dosen, berarti aku harus menyiapkan dana pendidikan S2. Dia menjadi prioritas nomor 1. Terus karena aku anak rantau, berarti harus membayar uang kos. Kalau nggak bisa tinggal, ya kan? Mau tinggal di mana coba? Berarti harus bayar kos, prioritas nomor 2. Nomor 3-nya tabungan. Ya, makanya tadi aku mention sisihkan tabungan di awal, bukan di akhir. Bukan sisakan, sisihkan bukan sisakan. Jadi tabungan itu jadi prioritas ketiga. 1,2 juta. 800 ribunya baru aku pakai untuk biaya hidup. Biaya hidup itu kita hitung ya, kita bisa hitung sebenarnya kira-kira butuh berapa. Kalau aku hemat ya kurang lebih 800 ribu, waktu itu perhitungannya gitu. Ya, nah dari 800 ribu ini biasanya ini yang kita susah trackingnya, karena kan keluarnya dari satu hari, ya kan kita bayarnya sehari. Enggak kayak uang kos yang kita bayar udah selesai. Kalau biaya hidup itu kan kita dari hari ke hari ya bayarnya, dan itu yang biasanya bikin kita nggak sadar, tahu-tahu uangnya udah hilang. Makanya aku saranin sambil next Kak, bisa pakai aplikasi untuk mencatat pengeluaran dari 800 ribu tadi. Next Kak, ada aplikasi-aplikasi yang gampang dan gratis, bisa teman-teman download di Play Store atau App Store. Namanya ada Moneyboard, ada Money Management kalau nggak salah, terus ada My Wallet. Sampai sekarang aku masih pakai aplikasi-aplikasi ini supaya bisa nge-track duit aku tuh kemana sih larinya. Bahkan uang parkir yang cuma 2.000 itu juga aku catat ke situ. Jadi tahu uangnya lari kemana sih, nggak tiba-tiba lenyap gitu aja. Ya, jadi dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini bisa membantu kita supaya uangnya sadar, ya hilangnya kemana. Jadi kita lebih sadar, ya, supaya ngebantu juga di tengah bulan nggak tiba-tiba habis, sampai akhir bulan baru habis. Bahkan kadang dulu tuh sisa 800 ribu tuh udah paling hemat waktu itu. Belanja ke pasar, makannya cuman masak, dan bahkan tuh masih sisa. Ya, dengan bantuan budgeting ini. Ya, next Kak. Aku punya PR ya buat teman-teman. Karena teman-teman mostly tadi dapat uang jajan dari orang tua. Teman-teman silahkan catat pemasukan dan pengeluaran kamu. Bisa di notes, di WhatsApp, terserah. Kalian punya handphone atau ada yang bawa buku, boleh juga. Ya, boleh next Kak. Ini template-nya. Teman-teman bisa pakai, misalnya sebelah kanan list pemasukannya apa, yang sebelah kiri pengeluarannya. Ya, ada nggak yang mau share? Aku kasih waktu deh 2 menit dulu, 2 menit untuk bikin pengeluaran dan pemasukan kamu. Sekarang. Semua bingung, sekarang apa nanti? Sekarang. Ya, aku minta 1 orang buat maju nanti share. Ya, share, nanti aku kasih hadiah. Kasih waktu 2 menit ya, berarti sampai 18.39. ...30 detik lagi. Belum selesai mikir udah disuruh maju. 1 bulan. Dalam 1 bulan. Jadi uang masuk kalian berapa, nggak usah ditulis nominalnya. Pemasukannya apa aja, contoh mama kirim, atau PK, atau dapat gaji. Tulis. Ya Allah, bilang atuh kalau nggak ngerti. Ya, jadi pendapatan dari mana aja. Dari tadi contohnya
Mama kirim berapa, terus dapat PK misalnya, dapat gaji atau dari mana, tulis. Terus pengeluaran apa aja, transport, kos misalnya, biaya ngapel, apa lagi? Macam-macam lah ya pengeluarannya teman-teman, itu ditulis. Tanpa nominal nggak apa-apa, mungkin nominalnya jadi rahasia ya. Jadi hanya isinya aja. Ya, 30 detik lagi deh. Jangan nyontek. Jangan nyontek punya temennya. Ada yang udah? Ada yang mau maju? Oke, Sharon udah duluan. Coba ulang siapa nih yang paling cepat? Ada deh. Ayo. Tanpa contekan loh, tanpa contekan. Shalom, perkenalkan nama saya Rovinson, Pulau Panjang. Rovinson. Nah, ini sih pengalaman saya waktu tahun 2020, setelah lulus waktu itu, saya sempat merantau ke Bali. Nah, di situ saya belajar bagaimana saya memakai uang itu dengan sebaik mungkin. Saya mendapat gaji 1.300.000, lalu yang 600-nya itu, yang 600-nya saya untuk bayar kos, terus yang sisanya untuk pakai makan dan transportasi ke tempat kerja. Habis selama, intinya 1 bulan itu cukup lah. Ada tabungan? Untuk itu hanya untuk kayak mau cari pengalaman aja waktu itu sih. Kalau sekarang sih enggak. Ada pemasukan? Enggak ada. Enggak ada pengeluaran juga? Enggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Ada nggak satu lagi? Satu lagi deh, boleh. Ntar hadiahnya aku titip ke Kak Weni ya. Untuk Vinson dan siapa nih? Potong Oh iya, thank you. Jadi 2 dong. Untuk yang sekarang ya. Sekarang ini dikirim sama mama. Pendapatannya dari mama. Terus? Pendapatan dari mama. Untuk pengeluaran paling jajan. Udah itu doang. Perlengkapan. Perlengkapan kuliah. Seperti buku kadang kalau ada yang kok kurang. Pulpen atau Rexona, ramnya rambut dan lainnya sabun. Oke, ya itu termasuk kebutuhan. Ada lagi? Itu untuk kebutuhan. Yang paling inti yang diutamakan kuota. Kuota, oke. Ada yang dihubungi berarti ya. Ada tabungan? Untuk tabungan biasanya sisa baru. Nah, oke. Berarti semoga dari sini disisihkan ya, bukan disisakan ya. Mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Oke, thank you. Siapa namanya? Thank you. Marcel. Marcel, oke. Thank you Marcel sama Vinson ya tadi ya. Thank you. Nanti hadiahnya minta ke Kak Weni. Ya, enggak. Minggu depan aku bawain. Karena ketinggalan di kantor barangnya. Ada di kantor barangnya. Nanti aku titip ke Kogren titip ke Kak Weni, Marcel sama Vinson bisa ambil ke Kak Weni. So sorry aku tuh agak cepet lupa sama nama, tapi muka aku gampang inget. Ya so sorry kalau ada yang salah sebut nama ya, mohon maaf banget. Oke, karena tadi udah ada teman-teman yang sharing, berarti teman-teman kurang lebih udah tahu nih ya, membedakan antara pemasukan dan pengeluaran. Ya, nanti coba dihitung pakai nominalnya. Kalau pendapatannya lebih kecil dibanding pengeluaran, berarti harus ada pengeluaran yang dikurangi, yang dibuang-buangin. Ya, itu PR-nya. Boleh next, Kak? Nah, lanjut teman-teman. Ternyata dari tadi kita itu baru di dasar. Kita itu masih di paling bawah, ya, mengelola arus kas. Sekarang kita baru naik nih ke step selanjutnya, yaitu dana darurat atau proteksi. Ya, proteksi. Proteksi itu isinya ada 2. Satu dana darurat, satu lagi yang namanya asuransi. Sambil next, Kak. Nah, untuk dana darurat, next lagi. Tadi aku sempat mention, ya kan? Dana darurat itu kita bangun dari mana? Ada yang ingat?
Dari mana kita bangun dana darurat? Lupa. Dari mana? Saving ya, saving 20% tadi. Ya, jadi dari pendapatan kamu 20%-nya simpen langsung jadi dana darurat. Ya, disimpannya di tabungan aja boleh atau tabungan yang terpisah kalau bisa. Jadi kamu nggak gatel ngelihat banyak duit. Jadi nggak dipakai. Tabungannya yang non admin kan banyak ya sekarang ya, bank-bank digital yang nggak ada biaya admin. Teman-teman bisa taruh situ. Nanti kalau udah lebih advance, lebih jago, bisa masukin ke reksadana pasar uang. Itu instrumen investasi. Ya. Nah, untuk dana darurat hanya boleh dipakai kalau kondisinya darurat. Sama kayak namanya, ya kan? Dana darurat. Berarti bolehnya dipakai kalau kondisinya darurat. Kalau pengen AICE, all you can eat misalnya. Boleh nggak pakai dana ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu tiba-tiba amit-amit kecelakaan, boleh nggak pakai duit ini? Boleh, kan darurat. Amit-amit nih misalnya, janganlah ya, jangan, udah dah. Amit-amit ya, oke. Amit-amit misalnya handphone kamu jatuh di toilet, boleh nggak pakai duit ini? Boleh. Ya karena itu darurat, kondisi yang darurat. Ya, darurat. Jadi segala kondisi yang bentuknya darurat kamu boleh ambilnya. Ambil duit dari dana darurat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita perlu dana darurat itu berapa sih? Ya, sambil next Kak. Ternyata untuk menyiapkan dana darurat kita itu perlu cukup banyak sebenarnya. Untuk kamu yang single, siapa yang masih single? Semua. Semua masih single ya. Nah, yang single perlu menyiapkan dana darurat sebanyak 3 kali 1 bulan pengeluaran. Jadi contoh teman-teman punya pengeluaran 1 bulan itu 1 juta misalnya. Berarti dana darurat yang kamu punya minimal adalah 3 juta. 3 kali 1. Ya kan? Satunya itu 1 juta. Ya kan? Kalau nanti sudah menikah, ya sudah menikah, berarti perlu lebih banyak lagi dana daruratnya. 6 kali 1 bulan pengeluaran. Kalau sudah menikah biasanya kebutuhannya lebih banyak. Ya kan? Contoh aja di sini kita ambil, oh nih contohnya single ya. Contoh pakai aku aja ya, uang pengeluaran aku 1 bulan itu, nggak usah disebut lah, ya kurang lebih 10 juta misalnya. 10 juta dikali 6 bulan, berarti aku harus menyiapkan dana darurat 60 juta kurang lebih. Ya kan? Kalau udah punya anak lagi, punya anak berarti punya tanggungan yang lebih banyak. Nambah lagi dana daruratnya, jadi 9 kali 1 bulan pengeluaran. Kalau punya anak biasanya kebutuhannya lebih besar lagi. 20 juta, 30 juta, ya beda-beda orang tapi kurang lebih besar. Ya, kali dengan 9. Jadi ternyata menyiapkan dana darurat itu cukup banyak ya. Ya, cukup banyak. Jadi teman-teman harus aware, harus ngeh bahwa nanti ketika teman-teman keluar dari sini, lulus dari sini, bekerja, nanti punya istri, punya suami, udah menikah, punya anak, teman-teman harus kudu wajib nyiapin yang namanya dana darurat. Sebenarnya fungsinya apa Kak? Fungsinya adalah kalau amit-amit nanti kamu di PHK, kamu tidak bisa bekerja. Kayak kondisi waktu pandemi kemarin, banyak banget orang yang tiba-tiba dirumahkan. Dia nggak punya pendapatan sama sekali. Hidup dari mana kalau nggak punya dana darurat? Ya kan? Makanya penting untuk punya dana darurat. Dan kondisi-kondisi ekstrim lainnya, contoh yang kayak contoh-contoh aku tadi, tiba-tiba sakit, kita nggak punya asuransi, harus bayar sendiri. Atau ada handphone, laptop, atau apapun itu yang penunjang kita kerja rusak, kita harus beli yang baru, harus pakai dana darurat ini. Oke, kita next Kak. Nah selain dana darurat, kita juga perlu yang namanya asuransi. Tahu asuransi nggak teman-teman? Ada yang tahu asuransi? Yang tahu angkat tangan, bingung bedanya? Oke, dikit banget yang tahu ya. Asuransi itu adalah produk lah ya, produk untuk memindahkan risiko. Mungkin teman-teman pernah tahu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, BPJS tahu nggak BPJS? Tahu, kalau BPJS berarti kalau kita sakit yang bayarin siapa? Pemerintah.
Ya kan? Itu sebenarnya asuransi juga. Tapi asuransi pemerintah. Ya kan? Jadi kita mentransfer risiko, kita memindahkan risiko. Risikonya tadi, contoh kita sakit. Ya kan? Kita sakit, bayar rumah sakit, masuk rumah sakit gitu kan, yang bayarin pemerintah, bukan kita. Tapi ada juga yang namanya asuransi swasta, ya, atau ada juga yang untuk rumah, kesehatan, rumah, kendaraan, ya, handphone bahkan ada asuransinya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman belanja di online, itu kadang ada tambahkan perlindungan atau proteksi. Itu termasuk asuransi juga. Ya, jadi kita memindahkan risiko ke orang lain. Jadi kalau kenapa-napa, bukan kita yang bayar, tapi perusahaan lain. Perusahaan tempat kita membayar asuransi tadi. Ya, next Kak. Nah, asuransi yang diperlukan, yang sebenarnya harus sih kita punya adalah asuransi kesehatan. Minimal punya BPJS. Kenapa sih harus punya asuransi kesehatan? Karena ternyata kenaikan biaya rumah sakit itu sangat tinggi, 10-11% per tahun. FYI, kenaikan gaji per tahun itu cuma 5% paling banyak. Kalau perusahaannya bermurah hati, ya kan? Kalau perusahaannya emang baik, 5% satu tahun. Sedangkan biaya rumah sakit naiknya itu 10-11%. Apalagi kalau nanti sakitnya amit-amit, yang berat misalnya. Berarti butuh duit yang sangat besar. Dengan adanya asuransi, berarti kita memindahkan risiko tadi. Kita nggak usah bayar rumah sakit, karena ada pemerintah kalau kita pakai BPJS. Kalau pakai swasta, berarti ada perusahaan asuransi yang bayar. Ya, jadi kita pindahin risikonya. Contoh aja deh, Edesa, aku kan punya anak nih, namanya Edesa, lagi main di sono dia. Edesa itu pernah sakit, sakitnya cukup remeh sebenarnya untuk anak-anak. Diare harus masuk rumah sakit. Waktu itu nginep 3 hari 2 malam. Tebak biayanya berapa? Ada yang berani tebak berapa biayanya? 3 hari 2 malam cuman mencret doang. Diare. Berapa biayanya? Yes, 10-12 juta. Waktu itu 15 juta. Cuman diare, ya kan, 3 hari 2 malam. 15 juta. Mahal murah? Mahal. Siapa yang bilang murah? Mahal. Ya, bisa lebih dari setengah gaji. Sayang banget kan cuman buat bayar rumah sakit. Jadi dengan adanya asuransi, kita bisa alihkan. Jadi waktu itu asuransi yang bayar, kita nggak pusing. Tinggal ya udah masuk rumah sakit, keluar dengan tanpa bayar apa-apa. Itulah fungsi ketika kita punya asuransi kesehatan. Ditambah lagi, kalau teman-teman masuk rumah sakit, bisa nggak nego sama dokternya? Dok, saya nggak mau obat ini, mahal. Bisa nggak? Nggak bisa, mesti ngikutin maunya dokter. Ya kan, ngasih obat ini, kudu ngikutin. Kalau enggak, ya kita nggak sembuh-sembuh kan. Jadi namanya biaya rumah sakit itu sangat mahal. Jadi penting punya asuransi kesehatan. Ya, minimal teman-teman punya BPJS. Nanti ketika sudah keluar dari sini, itu yang teman-teman harus ingat. Ya, minimal punya BPJS. Ya, next Kak. Selain asuransi kesehatan, sebenarnya yang paling penting lainnya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini artinya kamu kalau nanti meninggal, kita pasti meninggal kan? Ada nggak yang nggak meninggal? Nggak ada kan? Kalau kita meninggal nanti, kita meninggalkan uang pertanggungan. Jadi contoh ada asuransi jiwa yang nominalnya misal 2M. Jadi kalau misalnya meninggal, si orang ini yang punya asuransi jiwa, keluarganya akan mendapatkan 2M. Supaya fungsinya adalah supaya keluarganya tetap bisa lanjut hidup. Nah biasanya yang perlu punya asuransi jiwa ini adalah kepala keluarga atau orang yang menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga itu. Contoh misalnya suami istri punya anak, hanya suami yang bekerja. Suami perlu punya asuransi jiwa. Supaya ketika suami meninggal, istri dan anak masih bisa lanjut hidup. Istri dan anak masih bisa melanjutkan hidup dari uang yang ditinggalkan oleh suaminya. Selain itu biasanya asuransi jiwa ini memang digunakan juga sebagai dana warisan. Jadi kalau kita
mau mewariskan gitu ya buat anak, biasanya mereka juga pakai asuransi jiwa ini. Ya kayak tadi juga konsepnya, kalau meninggal dapat uang pertanggungan sekitar ya tergantung asuransi yang diambil. Ya, kemudian yang pasti kita perlu bayar biaya pemakaman juga kan? Nah, itulah fungsi dari asuransi jiwa tadi. Tapi asuransi jiwa memang sebaiknya disarankan untuk pencari nafkah utama aja. Ya, kalau yang lainnya anggota keluarga wajib punya asuransi kesehatan minimal apa? BPJS. Betul. Next Kak. Nah, kita tadi udah di level 2. Berarti terakhir kita ke yang paling atas. Yang paling atas itu adalah tujuan keuangan. Cara mencapai tujuan keuangannya adalah dengan berinvestasi. Ya, sambil next Kak. Kita perlu menemukan dan menentukan sebenarnya tujuan keuangan yang mau dicapai. Beda orang, beda juga tujuan keuangannya. Sambil next Kak, sampai muncul semua. Nah, caranya adalah pertama tentukan apa tujuan keuangan kamu, kemudian yang kedua berapa, kemudian ketiga kapan mau dicapai. Contoh, saya pengen menyiapkan dana pendidikan anak misalnya, itu udah apa? Ya kan, oh mau siapin dana pendidikan anak. Atau yang punya pacar, oh saya mau mempersiapkan dana menikah misalnya, itu juga tujuan keuangan. Atau mau beli rumah, itu tujuan keuangan. Segala sesuatu yang pakai duit, ada nggak yang nggak pakai duit? Nggak ada ya, hampir semuanya pakai duit ya. Tapi teman-teman bisa temukan goalsnya kalian, tujuan keuangannya kalian itu apa? Ya macam-macam, beda orang, beda juga tujuannya. Ya jadi temukan dulu apanya, kemudian yang kedua tentukan berapa uang yang perlu dikumpulkan. Contoh tadi saya pendidikan anak, berarti ngitung nih berapa ya kira-kira masuk SD misalnya, atau masuk TK tuh berapa sih untuk persiapan masuknya, misal 150 juta, oke udah punya target 150 juta. Ya kemudian terakhir tentukan kapan, berapa lama lagi sih kita mau capai? Contoh, tadi persiapan dana pendidikan, desa itu umur 2 tahun, berarti umur 4 tahun dia masuk TK, berarti aku punya waktu 2 tahun lagi untuk mencapai 150 juta tadi, contoh. Ya, atau yang mau menikah, nikahnya 5 tahun lagi misalnya, berarti punya kapannya adalah 5 tahun lagi. Ya kan, mau beli rumah kapan? 10 tahun lagi. Oke, 10 tahun lagi. Mau beli handphone Kak, 1 tahun lagi? 1 tahun. Jadi ada angkanya. Sehingga kita bisa menentukan berapa sih kira-kira yang perlu kita tabung setiap bulannya atau kita investasikan setiap bulannya. Ya, tapi untuk porsi atau bagian piramid yang paling atas tadi, yang terakhir, itu harus kita bahas di lain kesempatan. Karena bahasnya ini ya butuh waktu 1 jam lagi lah minimal. Kita nggak mungkin di sini terus kan sampai jam 8 kan. Jadi hopefully kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi soal investasi di lain kesempatan. Boleh next Kak? Oke, next lagi nggak apa-apa? Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, kok tiba-tiba teologi dan Paskon itu ngadain seminar keuangan. Buat apa? Kita uangnya aja nggak ada. Ada yang ngomong kayak gitu kadang. Nah, teman-teman sebenarnya belajar keuangan ini bukan soal punya banyak atau sedikitnya uang. Tapi tentang membentuk kebiasaan dan tanggung jawab kita. Ya, membentuk kebiasaan dan bertanggung jawab dengan banyak ataupun sedikitnya uang yang kita punya. Kalau teman-teman sudah bentuk habitnya dari sekarang, teman-teman nggak akan kaget nanti ketika dapat uang lebih banyak. Karena udah terbiasa dari sekarang, dari muda. Banyak orang di luar sana yang umur 30, 40, tapi nggak punya tabungan. Nanti ketika pensiun harus bergantung sama orang tuanya. Sama anaknya. Jadilah anaknya sandwich generation. Ya, jadi itu hal-hal yang mau kita hindari. Kita nggak mau jadi beban buat anak, kita mau nantinya punya kehidupan yang lebih layak ke depannya. Jadi teman-teman, diingat
Mengatur uang bukan soal banyak atau sedikitnya uang, tapi soal membentuk apa? Kebiasaan dan tanggung jawab. Oke, itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you. Glens. Oke. Oke, let's give applause again for Ci Melisa. Thank you. Ternyata banyak hal yang menarik ya pada saat kita akhirnya bisa mendapatkan pelajaran mengenai hal tentang finansial. Mungkin untuk saat ini kita nggak bisa langsung mempraktekannya ya dengan kapasitas kita yang ada sekarang. Tapi suatu saat aku percaya bahwa ilmu ini akan kita pegang untuk kedepannya. Agar kita bukan cuma bisa bertanggung jawab untuk orang lain, tapi mulai dari diri sendiri dulu. Betul banget. Iya, apalagi satu lagi tuh tadi Ci, menurutku yang menarik. Apa tuh? Cici sempat bilang yang soal self reward. Oh, self reward. Iya. Healing ya, healing. Iya, Okay. self reward. Ya, healing aja inget dia. Iya, self reward baik, cuman jangan sampai berlebihan. Betul. Nah, masalahnya saya kalau tiba-tiba udah ada notifikasi, ya kan? Yang biasanya kalau bunyinya yang opi. Oke, yang oranye ya. Iya, yang satu lagi opi dia. Yang hijau, yang hijau. Itu aduh biasanya itu udah Gatel ya pengen batin, itu ya. iya udah goncangan batin untuk check out gitu ya kan. Tapi dengan penjelasan Cici tadi ternyata ya memang benar pada akhirnya kita harus berusaha untuk mengatur keuangan finansial kita dengan baik gitu. Apalagi di masa muda saat ini. Betul banget. Tuh. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita masuk dalam sesi break time. Jadi demikianlah materi dari Ci Elisa pada hari ini, ya. Teman-teman punya waktu selama 5 menit dan diingatkan untuk teman-teman semua jangan lupa mengisi absensi, ya, agar bisa nanti mendapatkan sertifikat. Ya. Apalagi kalau misalkan nanti tiba-tiba kalian keluar di sini, teman kalian ada yang notice, ilmu finansial kalian makin gokil aja. Dapat dari mana ilmunya? Wah, dari seminar bareng Ci Elisa, ya kan tentang mamon, ya. Jadi Parah jangan lupa nih, parah. untuk Parah, gue udah cuap-cuap di sini sejam, dia nggak inget nama gue. Oke. Mohon ampun Ci. Ampun, canda-canda. Ya, jadi ya kembali lagi jangan lupa untuk mengisi absensi ya teman-teman semua. Oke, attention please semuanya. Welcome back to our seminar about Mammon, kawan atau lawan. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab yang akan dilakukan dalam 3 sesi. Setiap sesi kami akan buka 3 pertanyaan dan selama proses diskusi berlangsung, audiens atau teman-teman semua diharapkan untuk tenang. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan mengenai materi tentang Mamon yang sudah di... Sistemnya gimana? Angkat tangan? Iya. Live ya, live ya. Raise hand langsung. Dan bisa raise hand juga. Kayaknya Zoom. Tunggu, sebentar. Aku lupa nanya di akhir tadi. Jadi Mamon itu kawan atau lawan? Hah? Tergantung jawabannya ya. Tergantung, bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Ya oke, lanjut. Siapa yang mau nanya tadi? 3 dulu. Oke, 3 dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sana ada lagi, ada lagi. Sabar kalau gitu, 1, 2, Oke. 3. Siapa aja tadi, aku udah lupa. Nah kan. Oke, gimana, siapa yang ngasih mic? Atau maju aja, apa gimana nih? Guys. Boleh, udahlah maju aja sini. Maju aja udah, maju sudah. Oke, nah. Aku dulu ya. 3 orang. Namanya juga. Nah, baik, nama saya Yurisman Lafau. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengelola keuangan kita? Misalnya, kita ini memiliki uang cuma 100.000. Ini misal. Terus kita ke pengeluaran kita itu lebih daripada itu. Sedangkan di sisi lain kita juga harus menyisipkan
Misalnya tabungan atau celengan gitu. Udah itu doang. Thank you Yuris. Oke, thank you Yuris. Ya boleh, mau temenin sini boleh. Oke, tadi pertanyaannya misal cuman punya uang 100.000, ntar ya aku jawab pertanyaan jawab ya. Oke. Boleh Ci, silakan. Biar aku nggak lupa. Cuman punya uang 100.000, tapi pengeluarannya lebih besar. Ya kan, sedangkan harus ada tabungan dan lain-lain, tadi banyak ya kan. Nah sebenarnya gini, pertama Yuris mesti list down lagi, cek lagi pengeluarannya, ada nggak yang bisa dibuang. Supaya setidaknya pas 100.000. Itu dulu. Ya, supaya pas 100.000. Kalau gitu nggak ada tabungan dong Ci? Iya nggak apa-apa. Ini kan kondisi ekstrim, cuman punya uang 100.000, masih mau nabung lagi agak lumayan berat ya. Jadi dengan tadi nge-list down lagi, coba cek pengeluaran mana yang kira-kira bisa dibuang, atau bisa dikurangi, dihemat, ya kan? Setidaknya bisa bikin sampai pengeluarannya 100.000. Ya, tapi kalau misalnya Ci nggak bisa lagi nih, udah semuanya mesti dibayar ya kan. Cara lainnya mau nggak mau harus nambah penghasilan. Mau nggak mau, ya kan. Tapi kondisinya kuliah Ci, ada banyak jalan sebenarnya, ya kan. Pertama ada yang namanya, tahu nggak sih di Shopee itu kita bisa posting video terus dapat duit, tahu nggak? Affiliate ya namanya, ya itu affiliate. Itu kalau dikumpul-kumpul ternyata lumayan. Ya kan, itu bisa jadi salah satu cara. Atau kedua, coba jadi freelancer. Di website namanya projects.co.id, atau banyak sih website-website freelancer. Di situ kamu bisa kerja sesuai dengan kebutuhan orang. Contoh, ada orang butuh, saya perlu orang untuk entry data, masukin data. Masukin data doang gampang kan? Butuh laptop atau handphone doang, masukin data, dapat duit. Ya kan? Jadi mau nggak mau harus kerja, nambah penghasilan. Ya, jadi jalannya cuma dua, satu ngurangin pengeluaran, atau kedua nambah penghasilan. Ya kan? Tinggal disesuaikan mana yang mau kamu pilih, atau dua-duanya digabungin juga bisa. Ya kan? Nggak ada cara lain. Kalau nggak, gimana caranya? Ya kan? Nggak mungkin minjem. Minjem itu nanti udah jadi susah sebenarnya. Jadi sebisa mungkin tidak melakukan utang, karena utang itu kalau boleh dibilang apalagi kalau untuk kebutuhan konsumtif ya misalnya yang harus habis kita bayar hilang gitu misalnya, itu sebisa mungkin dihindari. Ya, menjawab nggak nih? Aman? Aman, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua tadi siapa ya? Aku lupa. 1, 2, 3 di sini tadi. Oh ya, boleh silakan. Oke, thank you buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Daniel Okta Mangkojaya. Ya, jadi pertanyaan saya adalah, salah satu masalah kita dalam pengelolaan keuangan kita itu kan karena faktor emosional kita juga kan Kak. Nah jadi kita itu yang pernah aku dengar ya, kalau manusia itu sebagian besar pengeluaran mereka atau hal-hal yang mereka belanjakan itu atas hal-hal emosional mereka. Impulsive buying, benar. Nah jadi aku kan kebetulan anak dari luar kan Kak, aku baru sampai Jakarta ini baru 1 bulan dan waktu bosan itu aku sering kan buka-buka Shopee gitu. Jadi uang dari orang tua gitu kan tiba-tiba awalnya kan segini itu, kok tiba-tiba kayak segini aja gitu, nggak sadar sama sekali. Nah itu kan gimana sih cara kita mengatasi impulsif buying kita, jadi kita membeli hal-hal berdasarkan emosional kita, emosionalitas kita. Jadi gimana kita bisa mengatasi emosionalitas kita agar tidak memberi barang-barang yang baru sepersekian detik doang nih kita lihat di Shopee nih. Ya pengen beli. Kita sering banget alasan, kayaknya, enggak kok aku butuh kok ini barang misalkan. Aku nggak punya earphone nih. Kayaknya aku butuh earphone padahal itu sebenarnya keinginan kita doang, bukan benar-benar kebutuhan. Jadi gimana sih biar kita bisa mengatasi impulsif itu? Thank you. Ini pertanyaan banyak orang dan pergumulan ini juga aku alami tentunya. Ya, ini pergumulan semua orang. Barang lucu beli ya kan? Itu udah pergumulan semua orang, termasuk cewek-cewek ya kan? Lucu beli. Ternyata nggak dipakai ya kan? Sebenarnya ini perjalanan yang panjang untuk mengubah kebiasaan itu. Makanya penting banget untuk punya keteguhan diri. Kalau bisa, dulu aku caranya gini, jadi supaya nggak lucu beli,
uang yang ada di tabungan aku tuh cuman pas-pasan. Yang 800.000 itu doang contohnya yang tadi ya. Sisanya tuh udah aku alihkan semuanya. Jadi aku nggak lihat di tabungan itu punya duit. Ya kan? Terus yang tadi 800.000-nya kan di budget. Berarti ketahuan dong, oh sisanya segini. Jadi ngerem, itu secara nggak langsung ngerem. Apalagi anak rantau. Aku sama-sama anak rantau juga. Bahkan dulu uang dari orang tua itu bener-bener pas-pasan banget. Pas-pasan. Jadi dengan kondisi itu, dengan tahu bahwa gak punya duit gitu kan, aku tuh gak punya duit. Jadi kita harus mengkondisikan bahwa gue tuh gak punya duit. Sebenarnya itu, harus mengkondisikan diri kita itu gak punya uang. Ya padahal ada uangnya, dipindahin ke rekening lain contohnya. Atau tadi ke reksadana. Jadi uangnya supaya tidak terlihat oleh mata kita. Ya, itu bisa ngebantu. Jadi tahu oh kita nggak punya duit, jadi jangan jajan sana sini. Atau cara kedua adalah hapus aplikasi-aplikasi yang mengundang impulsif buying-nya. Kurangin jalan-jalan di mall karena ketika kita jalan-jalan di mall, ini kalian kuliahnya di mall ya. Agak sulit ya. Iya, agak sulit memang Ci di sini. Pengen lihat misunya beli. Lihat ini beli agak sulit, tapi bisa asal punya kemauan diri yang sangat tinggi. Ya jadi mesti kitanya yang siap mental. Jangan kena mental, harus kitanya yang siap mental, punya peneguhan diri bahwa aku harus hemat. Ya aku harus hemat. Duit aku cuma segini, aku harus bisa bertahan hidup sampai akhir bulan. Nggak boleh beli yang ini itu. Ini aku tahu ini bukan kebutuhan aku, ini keinginan aku. Jadi itu mindset diri kita sendiri dan itu nggak sebentar bangunnya. Butuh waktu yang panjang. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, tapi dengan kalian tahu dari sekarang, tahu bahwa impulsif buying itu tidak benar, ya kan misalnya, terus tahu kita perlu persiapan ini itu yang sangat banyak, itu bisa memberi kalian waktu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan itu. Kalian punya waktu berarti sampai kuliah lulus misalnya, atau nanti mulai bekerja. Jadi dalam jangka waktu berkuliah ini, usahakan bangun pendirian, bangun mindset bahwa aku harus bisa ngelola uang. Karena ngelola uang itu tidak gampang, tidak sehari jadi, butuh proses yang panjang. Sama kayak kita mau mencapai kesucian misalnya, emang langsung suci? Enggak kan? Punya proses yang panjang. Sama halnya dengan keuangan, enggak gampang. Gitu. Jadi caranya tadi dua, satu kurangin bisa pindahin dana kita ke rekening lain contohnya. Terus yang kedua kurangin hapus aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa mengundang impulsif buying. Dan yang terakhir yang ketiga bangun pendirian diri yang sangat kuat dan itu butuh waktu. Semangat pasti bisa ya. Aku juga enggak dalam sehari jadi, bertahun-tahun juga, tapi akhirnya berhasil. Meskipun kadang-kadang juga ya lucu beli. tapi udah mulai ngerem, udah tahu oh nih duitnya cuma segini jadi ngerem. Gitu. Semoga membantu Daniel. Aman? Thank you. Tapi Ci, apa tuh? Berarti menarik juga ya bahwa masalah emosional ini juga bisa berpengaruh. Betul, gitu loh, sangat berpengaruh. Iya, dalam kita membeli suatu hal gitu yang berdasarkan keinginan gitu. Apalagi ya emang permasalahan soal ya lagi-lagi ya soal kayak pinjol atau kayak ya pay later yang dan kawan-kawan lainnya ini nih yang dimana ada penelitian juga bahkan yang bilang kalau misalkan orang yang terjebak dengan utang itu biasanya bisa kena masalah psikis. Iya betul. Iya, kayak entah ada perasaan yang gak nyaman atau malah jadi stres, depresi atau bisa sampai melakukan hal-hal yang membahayakan untuk dirinya dia sendiri. Glenn pernah denger nggak? Orang kalau ngutang lebih galak mana? Yang ngutang atau yang diutangin? Yang ngutang. Yang ngutang kan? Nah itu tuh masalah emosional sebenarnya. Iya. Gitu, itu termasuk yang tadi yang kamu mention. Lanjut. Iya, apalagi juga kadang ya kalau misalkan kita diutangin orang ya, ini kok pembahasan kita diutangin orang, kadang kita mau minta juga gak enak. Iya betul. Gitu kan. Masalah orang Indonesia. Terus? Iya kita mau minta juga gak enak. Nanti kalau misalkan gak dikasih, ya kita emang lagi butuh gitu kan. Nah mungkin ini deh Ci, pertanyaan dariku gitu. Ya gimana sih kita kalau misalkan ngadepin orang yang emang
mau ngutang nih Oh, sama oke. kita. Iya, karena Oke. ini juga jadi keluhan di antara lingkungan saya karena dia Oke. mengalami juga. Siapa Cukup yang satu banyak kelas yang nih? mengalami. Oke, gimana caranya ngadepin orang yang mau berutang? Sebenarnya gini, orang yang berutang itu ada dua jenis. Satu benar-benar perlu, satu lagi sebenarnya dia ya kepepet gitu kan. Sorry, sama aja kepepet ya. Satu memang perlu untuk kebutuhan yang krusial, satu lagi tuh yang agak less krusial, ya kan, agak kurang penting sebenarnya. Jadi caranya adalah kita bisa tanya ke orang ini, untuk apa sih ngutangnya? Untuk apa? Jika memang benar-benar krusial dan kamu kenal dekat dengan orang itu, ya udah pinjemin. Tapi tentu lihat lagi kondisi keuangan diri sendiri. Kalau kondisi keuangan sendiri tidak cukup, ya berarti tinggal ngomong saya tidak cukup, ya kan? Saya tidak bisa untuk saat ini. Tapi terus bedain lagi. Kalau misalnya orang yang tadi misalnya, tapi besok-besok datang lagi. Minjem lagi misalnya. Nah, iya, ini relate banget nih. Ini Itu relate sudah banget. menjadi red flag sebenarnya. Jika kita meminjamkan kembali, kita bisa tidak mendidik dia sebenarnya. Dia akhirnya akan terjerat di lingkaran setan itu. Ngutang lagi, ya kan? Jadi gali lubang tutup lubang. Ngutang sini, ngutang sana, terus nggak ada yang ngasih lagi, balik lagi ke sini gitu kan. Ngutang lagi. Ketika kita kasih lagi, dia akan mulai lagi lingkaran setan tadi. Bagaimana cara kita mendidik dia? Jangan dikasih. Jangan dikasih. Gak ada cara lain. Jangan dikasih. Lalu ajarkan dia. Ajarin dia supaya coba dia cek lagi. Sebenarnya untuk apa sih utang-utang ini? Kadang ada orang yang ngutangnya itu gali lubang tutup lubang. Ngutang ke sini buat bayar utang yang di sana. Nah itu ada beberapa yang begitu. Jadi kita bisa bantu dia sebenarnya untuk coba kamu telaah lagi, ini kamu ngutang selama ini untuk apa? Ya kan? Terus coba lihat dia punya pemasukan berapa. Jadi kita bisa sama-sama bantu. Ya kan? Ketika kita tidak kasih, ya kalau dia marah ya sudah gitu kan. Tapi kita edukasi juga bahwa kamu ini sudah terjebak di sini. Kamu harus keluar dari sini. Ya, edukasi dia juga dengan cara tadi. Coba cek pendapatan dia ini sebenarnya larinya kemana aja sih? Dari situ kita bisa bantu. Ternyata ada pengeluaran-pengeluaran kamu ini yang bisa kamu hemat supaya bisa bayar utang tadi. Jadi kamu nggak ngutang ke sana, nggak ngutang ke sana kemari lagi, tapi beresin utang yang ada. Itu pembahasan sebenarnya 1 jam lagi. Itu bahas utang itu emang cukup rumit ya. Jadi kita nanti lah ya sesi lain lagi lah ya. Agak panjang kalau kita lanjutin. Oke, semoga Glenn membantu. Sangat membantu, Ci. Oke. Oke, silakan buat yang masih mau bertanya lagi. Tadi sebelah sini ada 1, terus aku lupa yang mana. Oke, silakan. Boleh. Teriak kalau gitu. Namanya siapa? Oh, kesini juga akhirnya. Yaudah sini. Yaudah, oke. Mario, oke. Hah? Duit setan dimakan apa itu? Mitos dari mana lagi nih? Oh, iya. Iya, hilang aja gitu aja kan, iya. Oke. Maaf, Ci. Aku justru lebih percaya duit kamu kemakan mixu. Ketahuan sering beli miso ya. Oke. Iya, silakan. Apa tadi namanya duit? Setan kemakan hantu. Duit setan dimakan hantu. Aku baru tahu yang ini sih. Tapi ngerti konsepnya. Secara nggak langsung banyak di sekitarku yang dapat uang secara cuma-cuma atau dengan cara yang kotor, akhirnya hilang dengan gitu aja. Jadi ya percaya nggak percaya tuh kejadian gitu kan. Contoh, aku ambil contoh. Tapi ini tayang di YouTube ya, nggak jadi deh. Dah lanjut. Oke, teman yang mana? Tidak tentu.
manusia, oke. Hmm. Dari mana asalnya? Ngepet? Enggak kan? Atau tuyul kah? Ya perlu lah kalau aku nggak ngerti. Ini tayang di YouTube by the way. Nggak apa-apa, oke. Ya kawan kamu, oke. Chip apa nih? Oh. Slot. Oh. Iya, oke. Hmm. 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 Di sini orangnya. Enggak. Panik. Terus. Oke. Pengelolaan keuangan ini maksudnya ngaruh gimana? Iya, terus? Ya. Ya. Dianya sebelah kamu. Habisnya sebelah panikan. Ya, terus. Nggak kemana-mana, hilang aja. Oke. Pertanyaannya pengelolaan uang tadi ngaruh nggak ke pendapatan yang tadi? Ini pertanyaannya agak rumit ya. Tapi yang aku tangkap gini, ketika pendapatannya banyak, apakah dengan mengelola keuangan tadi harusnya jadi makin kaya kan, harusnya logikanya kan? Logikanya, tapi sayangnya uang tadi uang setan. Ya kan? Nah sebenarnya gini, logikanya gini. Koruptor makin kaya atau enggak? Makin kaya kan? Sama kan? Mereka cuci, sama konsepnya kan? Uang haram juga kan? Uang setan juga. Sebenarnya jika kita menggunakan pendekatan logika aja nih, logika ya, kita main logika. Pendapatannya makin banyak, tapi dia mengelola keuangannya dengan baik. Jadi let's say pengeluaran dia cuma 2 juta misalnya, tapi pendapatannya 10 juta. Ada lebih 8 juta, 8 jutanya diputar lagi sama dia. Ya kan, puternya ke yang benar contohnya. Ya kan, orang-orang yang korupsi itu biasanya muter duitnya ke yang benar. Ya kan, jadi duitnya beranak lagi lah ya, bahasanya beranak lagi, berlipat ganda. Jika menggunakan logika manusia biasa, cailah, seharusnya uang tadi tuh harusnya nambah, harusnya bertambah. Tapi sayangnya berdasarkan pengalaman teman kamu hilang kan? Berarti uangnya dia pakai untuk hal-hal yang nggak jelas atau bahkan duitnya diputar lagi ke slot. Bisa jadi kan, karena slot itu kan, ya sebenarnya slot itu nggak selalu untung kan. Di awal emang untung, iya kan, sekali 2 kali, woi cuan, masukin yang lebih banyak, boncos abis. Iya, karena sengaja juga ya Ci. Iya itu emang triknya, itu emang triknya. Awalnya gitu kan, apalagi kalau habis dikasih kode Revelar tuh, iya. Itu apalagi tuh. Depo ya kan, lenyap. Dikasih, cuan. Iya, itu triknya sebenarnya. Jadi, ini ketahuan kan sana tuh, tandain nih. Paham banget ya. Aduh. Ya jadi slot itu sangat berbahaya. Kalau aku boleh jujur itu sangat berbahaya. Itu bener uang setan, apa tadi? Dimakan hantu, bener. Awalnya emang cuan, sekali 2 kali aja nih dikasih, ini biar lo cuan lo masukin duit lagi, depo lagi, biar lo istilahnya makin banyak masukinnya.
Tapi akhirnya pasti gagal. Dan akhirnya nanti akan ketagihan, muter terus kayak lingkaran setan. Ya, jadi kalau boleh dibilang janganlah ya. Janganlah nak, udahlah nak. Jauhkanlah itu slot-slot itu ya. Jangan ya. Ya. Meskipun secara logika bisa kaya, tapi enggak. Jangan ya, jangan pakai cara-cara kayak gitu, udah. Udah tahu kan tadi uang apa lagi? Lupa lagi aku. Uang setan di mana hantu. Ya. Iya. Udahlah, jauhin lah itu si slot-slot. Nggak usah lah depo-depo, nggak usah. Jauhkanlah ya. dirimu dari pencobaan ya. Ya, skip aja, nanti kita investasi beneran aja. Iya. Ya, investasi beneran aja yang bisa cuan. Ya kalau itu tidak cuan. Tapi ini menarik juga nih Ci. Apa tuh? Kembali lagi ya, it's all about mindset gak sih Ci? Betul, iya. Maksudnya pada saat kita nih, yang tadinya masih megang duit dikit. Iya. Terus tiba-tiba jadi kaya gitu iya, kan. jadi kaya mendadak. Betul. Nah itu kan kalau mindset kita belum siap tapi duitnya udah ada, nah itu juga jadi masalah kan Ci? Betul memang. Jadi kayak yang bro tadi ceritain ya bisa jadi juga gitu loh. Dia tiba-tiba ya dapat rezeki nomplok nih istilahnya. Tapi mindsetnya dia belum siap. Betul. Akhirnya apa? Dipakai buat foya-foya. Betul. Dipakai buat beli ini itu. Betul. Gitu dan akhirnya ya bukan gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, bukan karena kemakan setan, emang dianya aja yang emang dia yang setan berarti loh. Enggak. Ya, mungkin teman-teman pernah baca kali ya, ada satu orang di, aku lupa daerah US atau UK nggak ingat, dia itu menang lotre. Lotre kalau di luar negeri itu banyak kan dapatnya dan itu bener maksudnya lotrenya. Dia menang lotre yang legal dan auto kaya raya. Tadinya cuma gelandangan, bayangin gelandangan tiba-tiba dapat duit banyak. Waktu itu sekitar berapa M gitu. M-nya itu ya, US ya, US dollar. Jadi banyak banget duitnya. Tapi semuanya habis gitu aja dalam 1 tahun. Kenapa? Mindset tadi. Mindset, kalau enggak kita yang punya mindset bener tahu mengelola keuangan, itu duit pasti jadi makin banyak harusnya. Tapi sayangnya si orang ini tidak mengerti, dalam 1 tahun habis jadi gelandangan lagi. Tadinya orang kaya raya, punya duit banyak, bisa beli apa aja, dia pakainya untuk party terus. Beli rumah mansion, ya kan gede banget. Beli cewek, minum narkoba, apalagi minum minuman. Semuanya habis gitu aja. Gak ada satupun yang dia investasiin, gak ada yang dia tabung. Semua lenyap. It's all about mindset. Jadi benar kata Glenn, it's all about mindset. Oke, jadi itulah pentingnya kita ya Ci untuk belajar gimana kita mengelola keuangan dari dini supaya mindset kita mulai terbentuk. Betul banget. Nah oke, kita akan buka nih Ci sesi berikutnya. Boleh. Untuk tanya jawab. Oke, dari kakak yang paling belakang sana nih. Ya. Nah, ini depo lagi nanti. Enggak lah ya. Sebelah sini lagi, tadi sini belum soalnya. Iya, sini tadi kan udah. Yang tadi tuh di belakang ada satu, belum. Sharon, satu lagi. Ya, oke, depan, boleh. Iya, sini Kak, silakan. Yang ini dulu, yang tadi sebelah sini tadi yang duluan. Oh, yang di sana. Oh iya, Yere. Yang mana? Yere. Yang mana? Kenapa? Hah, mau pinjam 100? 100 juta apa 100 ribu? Nggak canda. Ayo maju. Waduh. Nah kalau tadi kan seingat aku di bagian saving itu Cielisa ngasih nasihat kalau tabungan sama investasi sebaiknya masukin tabungan dulu, satu baru masukin investasi. Jadi ada pemisahan gitu ya. Tapi kalau misalnya aku misalnya masukin uangnya semua ke investasi, tapi investasinya itu misalnya saham blue chip gitu atau saham yang BBCA BBRI itu masih mending masukin saham blue chip atau masih lebih bagus dipisahin dulu tabungan beberapa setelah itu beberapa invest. Dirimu udah terliterate dengan baik ya dengan saham dan lain-lain? Baru mulai. Oh baru mulai, oke. Tapi very good, maksudnya udah ngerti blue chip gitu-gitu. Jadi aku boleh tahu nggak, udah investasi memang dalam real life-nya? Udah. Masuknya kemana? Saham? BBCA BBRI. Ya nggak usah disebut juga kodenya, nggak apa-apa. Ketahuan dong. Nanti semuanya dipom-pom beli lagi. Enggak. Naik. Tapi masuk yang ini ya, berarti yang blue chip ya. Ya. Terus tapi punya tabungan nggak? Belum? Tabungan
Tanggal 30 mulai bulan depan. Berarti belum ada ya. Belum. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, dirimu di sini tinggal sama orang tua atau sendiri? Orang tua. Tinggal bareng orang tua. Ini anaknya Pak Topo bukan? Iya kan? aku perhatiin mukanya kok kayak kenal ya. Iya. Oke. Banget kalian. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya kalau investasi aja tanpa nabung boleh atau enggak? Gitu. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan lanjutannya? Ada? Cuma nambahan aja itu emang tapi alasannya aku masukin investasi itu karena kalau aku tabung di MBCA pasti kekuras. Ya memang, karena ada admin kan. Ya, tapi kalau investasi harus jual saham, tarik. Jadi aku mikir itu caranya. Dirimu trading berarti? Enggak. Jadi enggak. Buy and hold? Buy and hold sih. Menunggu aja. Kamu lagi nunggu turun baru masuk lagi maksudnya? Atau? Menunggu tahun depan aku lihat aku buka gitu. Bener-bener nunggu. Cuma masukin sekali-sekali gitu satu. Sekali-sekali 100 slot masuknya? Enggak ya? Enggak kuat. Oke. Cuma itu doang sih. Oke, thank you. Very good question. Thank you. Oke, pertanyaan Jerry adalah boleh nggak langsung investasi tapi tanpa tabungan? Sebenarnya tidak boleh. Disarankan tidak. Disarankan punya dana darurat tadi dulu sebenarnya. Disarankan. Ya, tapi mengingat Jerry masih tinggal dengan orang tua, berarti ini kan duit. Kenapa Bun? Dana darurat di mama ya. Iya sih, sebenarnya memang iya karena Jerry itu masih sifatnya menjadi tanggungan mama papa kan konsepnya. Tapi ketika dirimu nanti sudah tidak ditanggung oleh keluarga, lebih baik kamu punya dana darurat dulu. Atau kalau kamu mau mulai dari sekarang punya dana darurat dulu, itu lebih baik. Misalnya deh kamu punya 500 ribu, 300 ribunya kamu investasiin, 200 ribunya kamu tabung, boleh. Nggak apa-apa. Atau punya 500 ribu, 400 ribunya mau diinvestasiin, 100 ribunya masuk dana darurat, boleh. Nggak apa-apa. Sebenarnya semua masalah keuangan itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nggak saklek, makanya tadi aku sempat mention kan, tidak mutlak. Makanya tadi aku sempat nanya kan, Jeremia kondisinya gimana. Ya kan? Jadi untuk sekarang, boleh investasi, tapi kalau boleh, mulai bikin kebiasaan untuk nyisihin ke dana darurat. Jadi sebenarnya adalah amit-amit investasinya boncos, kamu masih punya si dana darurat tadi. Dana darurat nggak harus kamu taruh di MBCA. MBCA punya admin yang lumayan besar kan, 15.000 minimal. Kalau yang ekspresi 7.500. Kalau bisa kamu masukin ke bank yang bunganya lumayan tanpa deposito. Ada kan tabungan-tabungan yang dia nggak deposito tapi bunganya gede. Dan tidak ada admin. Contoh, tidak di ini ya disclaimer on, saya tidak di endorse, tidak di endorse oleh aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan di seminar hari ini. Contoh, Cbank, tahu Cbank yang Shopee? Shopee ada Cbank kan? Itu tanpa admin, bunganya lumayan 4% setahun. Aku masukin dana daruratku di situ. Tipsnya adalah tidak masukkan lebih dari 7,5 juta ke Cbank. Karena kalau udah lewat 7,5 juta, kena pajak, rugi. Ya kan, bocuan, ya kan. Jadi kalau mau cuan-cuan, masukinnya kurang dari 7,5 juta di Cbank. Atau contoh lainnya ada punya BCA, siapa? Blue by BCA itu juga tanpa admin, bunganya juga lumayan 3%. Taruh aja di situ, ya kan. Jadi untuk bangun habit, lebih ke bangun habit sih Jer. Jadi untuk sekarang memang kamu kayaknya nggak perlu gitu kan, karena masih ditanggung mama papa. Tapi dari sekarang aku saranin bangun habitnya aja dulu untuk bikin dana proteksi, bikin dana darurat. Jadi dengan uang tadi kamu boleh pecahin aja, mau yang kecil jadi dana darurat atau yang besar jadi dana darurat terserah. Karena kalau BCA kan atau BRI itu berarti harus punya minimal, kalau BRI sih 5.000-an ya sekarang, 5.500. Berarti perlu ya 600.000 lah ya. Harusnya dirimu kayaknya kalau nabung BCA nih lebih dari 500.000 kan harusnya, uang lebihnya ya. Nah jadi kamu bisa bagi, lihat kondisi pasar misalnya BCA lagi turun kayak 2 hari lalu contohnya, dia lagi turun kamu beli. Jangan beli pas lagi tinggi, mahal. Ya, aman Jer? Aman, oke. Terima kasih. Oke, teman-teman. Pertanyaannya berat ya tadi ya.
Tapi itu artinya mereka sangat antusias, Ci. Luar biasa Iya, ya. mereka sangat antusias untuk ingin lebih memahami lagi mengenai bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan ini. Keren, keren. Nah, teman-teman kita masih punya waktu sebenarnya untuk sesi tanya jawab, karena itu ya buat teman-teman yang masih mau bertanya ada. Tadi ada 2 lagi kan ya? Siapa dah Iya, tadi? Ada. Sharon, oke. Kasihan dia udah mencetin dari tadi, nggak Iya. kebagian. Kalau ada tombol udah jebol itu. Ayo share. Mau Ya, teriak silakan, dari Kak. sana atau mau maju? Oh, dapat mic. Oke. Aduh, orang dalam. Orang dalam. Orang dalam doi. Oke. Jadi saya kan anak kos, Ci. Sebagai anak kos sekarang lagi praktek juga. Dan masuknya itu jam 8 pagi. Praktek tuh maksudnya apa? Magang? PPL. Oh ya, oke. Saya sebagai anak kos yang bisa dibilang mageran. Jadi bangun sekitar jam 6, jam setengah 7 itu baru bangun. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor itu pakai Gojek. Nah, saya baru mau merancangkan yang 40, 30, 20, 10 tadi itu di bulan depan lah. Nah, misalkan saya mau pakai mau pakai Gojek gini, pas lagi benar-benar darurat banget kali gitu, kalau lagi telat. Itu masuknya ke bagian kebutuhan atau ngambilnya dari dana darurat. Sama satu lagi itu ketika kita ada kebutuhan kita udah lebih, dana kebutuhan kita lebih gitu. Itu bisa dipakai ke keinginan atau harus di saving. Oke, good Terima question. kasih. Thank you Sharon. Pertama, dirimu lagi magang, terus bingung si Gojek kalau kepepet masuknya ke needs atau ke dana darurat. Masuknya ke needs. Jadi kamu bisa pisahin. Misal kamu tuh udah planning lah ya di awal bulan, setiap kali kamu dapat duit langsung planning. Kurang lebih aku akan naik Gojek 4 kali misalnya. Jadi 4 kali itu keukur kan berapa sih. Jadi kalau misalnya udah 3 kali kamu sadar, oh aku masih punya 1 lagi nih, 1 kali lagi, kesempatan 1 kali lagi untuk menggunakan Gojek. Tapi misalnya aduh ini kepepet banget misalnya, udah lewat dari 4 kali. Ambil dari mana? Dana darurat, mau tidak mau. Tapi jangan diambil terus dana daruratnya, lama-lama kan habis. Jadi jangan terus-terusan. Kalau bisa kamu disiplin sama diri sendiri. Jadi dari planning yang udah kamu bikin, kamu ikutin planningnya. Jadi contoh kayak tadi ya, udah dibikinin maksimal 1 bulan ini, aku 4 kali atau 5 kali deh naik Gojeknya, sisanya naik kereta misalnya. Jadi udah terbudget, oh untuk transport itu kurang lebih segini, gitu 500.000 misalnya itu untuk transport. Terus yang pertanyaan kedua, kalau uang needs-nya lebih masuk kemana? Boleh nggak jadiin wants? Tidak boleh. Masuknya ke saving. Segala sesuatu. Setiap ada uang lebih, biasakan untuk jadiin dia tabungan. Asli, biasain dia jadi tabungan. Jangan lihat ada lebih, jajan itu enggak. Karena itu habitnya, itu habit sebenarnya yang kita mau bentuk. Jadi hari ini seminarnya itu bukan soal bisa nggak bisa ngelola keuangan, tapi soal habit. Kita mau bentuk habitnya teman-teman. Gitu. Jadi mulai dari sekarang, jadi share kalau bisa bentuk habit itu setiap kali ada uang lebih, langsung jadiin tabungan. Nanti ketika kamu sudah bekerja, uang gaji kamu kan pasti lebih tinggi, lebih besar, ya kan, dibandingkan kebutuhan. Nanti kamu udah langsung otomatis nih, oh ini uangnya langsung simpen, jadi tabungan, investasiin. Ya, kamu harus sayang sama dirimu di masa depan. Karena di masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu kita nanti di depan perlu duit seberapa banyak. That's why kita perlu saving, kita perlu investing dari sekarang. Ya, aduh investasi itu menarik sekali, tapi kita nggak bisa bahas di sini, terlalu panjang. Nanti kita pulang jam 9 atau 10 malam. Bulan depan langsung detek. Oke, share, menjawab, aman. Oke, thank you. Tinggal 10 menit tadi ya. 1 pertanyaan terakhir. Oke, untuk 1 pertanyaan terakhir. Tadi yang mana yang duluan? Aku tuh nggak ini. Siapa? Itu, Ci, ini duluan ya tadi? Iya, yang di belakang. Siapa? Nggak siapa tadi?
Oke, gini Ci, aku udah ada pertanyaan. Misalnya kan kita ada di sebuah tongkrongan nih. Misalkan tiga orang, 2 orang gitulah. Kita buat suatu hari kan kita pergi ke kantin kek atau gimana. Kita di sini bilang begini, kita tukar traktiran ya. Hari ini aku traktir kamu, yang lain ya besoknya bergantian. Nah, misalkan keuangan kita sedang menipis nih. Gimana cara kita untuk memberi pemahaman kepada teman kita yang sudah yang traktir kita kemarin itu? Satu pertanyaan, ini peraturan ini siapa yang bentuk? Ya, 3 dari sebuah pertemanan itu. Satu grup itu, satu iya, kayak iya. gitu. Udah Iya, emang betul. sepakat di awal kayak gitu. Iya. Oh. Nah, contohnya kayak gitu. Karena kalau tidak menuruti dari kesepakatan itu, kita merasa nggak enak gitu loh. Wah, ini menarik sih. Iya. Menarik. Oke. Istilahnya ada kata balas budi gitu. Iya. Emang Begitu, balas Ci. budi itu nggak bisa dibayar. Ya kan? Nggak bisa dibayar pakai duit. Seandainya Ci, seandainya. Ya begitu. Oke, thank you. Siapa namanya? Esther. Oke, thank you Esther. Makasih. Ini masalah enak nggak enak sebenarnya ya. Iya. Tapi gini, ini sebenarnya ini yang menyebabkan, kondisi ini yang menyebabkan sulitnya untuk mengatur keuangan sebenarnya kalau boleh dibilang. Dan mungkin nggak jelas kan kapan si ini traktir, ada nggak waktu jelasnya? Si ini traktirnya bulan Agustus misalnya, nanti si B September atau gimana kalian baginya, Esther? Besoknya. Oh, bergiliran. Setiap hari. Bergiliran. Setiap hari. Bergantian berarti ya. Sini. Kamu kenapa? Sini. Mohon maaf ya, ngikut aja dia di sini. Oke, jadi boleh nggak kamu, Esther, diskusi lagi sama teman-temannya? Kalau bisa, pakai split bill. Jadi setiap kali jajan langsung dibagi 3, bagi rata. Karena kondisi ini yang menyebabkan nantinya susah mengatur keuangan dan akhirnya timbul enak nggak enak tadi sebenarnya. Ya kan? Kalau bisa diskusiin lagi bareng teman-teman, guys, kayak kita perlu diskusi ulang misalnya. Kayaknya kalau kita ganti-gantian gini agak berat contohnya. Ya kan? Ngomong aja baik-baik, harusnya kalau sesama temen tuh lebih enak gak sih ngomongnya? Harusnya. Iya, jadi harusnya. bisa diskusi, jujur-jujuran aja, jangan ditutup-tutupin misalnya. Coba ngomong, bisa nggak kita, kamu ceritain ada kondisi kamu. Saya kayaknya nggak bisa nih untuk terusin kebiasaan kita misalnya. Boleh nggak kita ubah nih, kita tetap kayak gini, tapi dengan cara, satu contohnya, split bill. Jadi setiap kali emang lagi makan-makan, lagi nongkrong, langsung bagi 3 rata. Atau kondisi kedua adalah kamu bikin budget, ya kan? Budget untuk jajannya itu misalnya udah di jatah misalnya, 1 bulan cuma 100.000 misalnya. Jadi jadi teman-teman tuh sama-sama tahu, oke, aku punya budget 100.000. Nanti kalau kita nongkrong, misalnya aku yang bayar, aku budgetnya 100.000 dalam sebulan. Kali itu nongkrong bayar misalnya 30.000, ya udah bayar 30.000. Ya kan, berarti aku masih punya 70.000. Gitu. Jadi teman-teman sama-sama tahu nih, oh punya dia masih ada nih budgetnya, kita pakai punya dia misalnya. Nanti besok gantian ya, si ini masih ada budgetnya. Jadi ada beberapa cara sih, dan yang paling penting memang harus dikomunikasiin. Diajak ngobrol aja. Ajak ngobrol baik-baik. Pasti bisa harusnya. Iya Ci, dan saya yakin juga kalau mereka adalah teman yang baik, tentunya mereka pasti akan mengerti kondisi Betul. kita. Karena ini juga sebenarnya jadi masalah. Terkadang kita mengikuti lingkungan kita gitu, kayak kita mau diterima di suatu lingkungan,
Terus akhirnya kita harus mengorbankan sesuatu hal, ya even finansial kita supaya diterima sama lingkungan tersebut. Nah permasalahannya adalah pada saat ternyata kita udah gak bisa menyanggupi hal tersebut, antara kita dijauhin, ditinggalin, atau malah jadinya dimusuhin. Nah itu dia gitu. Untuk siapa nih? Esther. Ya untuk Esther, ya pastinya dengan kamu berbicara atau mungkin kamu kasih tahu ke teman kamu, kalau mereka teman yang baik, aku yakin pasti mereka bakal ngerti kok. Mereka bakal paham kondisi kamu. Karena ya yang namanya pertemanan tentunya nggak akan saling merugikan satu sama lain. Pasti ada keuntungannya. Gitu. Thank you Esther. Nggak dengar. Thank you Esther. Thank you Glens. Kayaknya tadi pertanyaan terakhir, betul? Ya, tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi dari diskusi atau tanya jawab kita pada hari ini. Ya, let's give applause for Ci Eliza. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, dan terima kasih juga mungkin untuk tim panitia yang sudah menyelenggarakan acara atau seminar kali ini dan baik. Mari kita give applause for them. Dan tentunya sebelum kita ada sebelum kita closing, ada tim dokumentasi. Apakah ada tim dokumentasi? Ya. Oke, untuk menutup acara seminar kita pada malam hari ini, aku akan mengangkat suatu kutipan tadi dari Ci Eliza, di mana belajar mengatur keuangan bukan soal punya banyak atau sedikitnya uang, tapi soal membentuk kebiasaan dan bertanggung jawab dengan banyak atau sedikitnya uang. Nah oke, untuk doa penutup saya serahkan pada Ko Glenn Nixon untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Capek ya, capek. Tapi seru materinya. Oh ya, nggak berani ngomong nggak seru lah ya. Nggak berani ngomong nggak seru, awas aja ya. Nggak bercanda. Nanti diisi feedbacknya ya. Udah ditampilin belum? Udah ya. Nanti diisi feedbacknya. Feedback kalian berarti jujur aja. Nggak apa-apa, nanti kita biar bisa kembangin ke depannya antara Iktus sama Kreago gitu ya. Ini acara kita bersama dan ke depan kita kayak akan terus collab. Karena dari institusi kita bakal disatuin terus Konpas sama Theo gitu ya. Nanti teman-teman akan terus bareng kita gitu ya. Oke teman-teman, hari ini Pak Mario nggak bisa hadir. Saya wakili Pak Mario mau ucapkan terima kasih buat kita semua. Semoga materinya bermanfaat. Dan bukan hanya bermanfaat di pikiran tapi tolong dilakukan 40, 30, 20 dan 10-nya ya teman-teman ya. Jangan nanti masuk 1 juta keluar 1 juta gitu. Nanti masuk 1 juta keluar 1 juta gitu ya. Tolong dipakai dengan baik. Apalagi jangan sampai terlilit pinjol ya. Kalau mahasiswa Theo sama Konpas terlilit pinjol maka kalian tidak menyimak dengan baik ya. Oke, yuk teman-teman kita berdiri, kita berdoa, yuk kita akhiri seminar kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah dapat satu soft skill Tuhan tentang mengatur keuangan kami. Meskipun ini mungkin gak terkait langsung dengan teologi ataupun konseling seperti yang kami tekuni di tempat ini Tuhan. Tapi ini merupakan satu bagian yang sangat penting buat kami ke depannya ketika kami bertemu dengan jemaat atau suatu hari mungkin kami punya keluarga baru Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa melakukan atau menerapkan semua ini untuk kepentingan Engkau yang Kau titipkan pada kami lewat setiap rupiah dan pundi-pundi uang yang Tuhan berikan banyak atau sedikitnya dalam hidup kami Tuhan.
supaya apa yang kami bisa, supaya apa yang kami miliki semuanya disalurkan atau digunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan buat segalanya. Kami akan beristirahat ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan pulang kami dalam tangan-Mu. Dan Engkau memberkati kami, besok hari kami bangun dengan segar dan kami kembali ke perkuliahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan,